Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan awali dalam ibadah kita sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, untung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk pembelaan-Mu ya Bapa.
Jikalau kami hadir pada sore hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kami, ini semua karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami rindu untuk menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami rindu dikuatkan kembali oleh firman Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kami, menuntun jalan hidup kami ya Bapa. Sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami memperoleh berkat-berkat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan juga selamat datang untuk Bapak Pendeta Willy Limarno dan istri untuk beribadah bersama-sama kami di GWPS Shalom Lamongan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sanggup membela seluruh kehidupan kita semua. Sebab Allah itu adalah sumber berkat kita, Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber kesehatan kita semua. Amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber berkatku, Allah sumber berkatku, Allah sumber berkatku, Allah sumber berkatku dan bagianku sama. Allah sumber sehatku, sehatku, Allah sumber sehatku, Allah sumber sehatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa, Allah sumber segala kekuatan kita, Allah sumber berkat kita semua. Amin. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Haleluya.
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Mudah-mudahan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Tentang bangkit berdiri, kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika Tuhan berfirman, kita meyakini kehidupan kita selalu dipegang oleh tangan Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, ya dan amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kesempatan sore ini kami boleh memuji dan menyembah. Bahkan dalam hidup kami bersama, kami boleh tetap menikmati akan kemurahan demi kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Tuhan kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami semua yang sore ini boleh hadir, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai hidup kami, agar berkat firman-Mu bertumbuh di dalam seluruh hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon akan pertolongan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah peran gereja dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum kita baca beberapa ayat firman Tuhan, saya ingin bersaksi dulu ya, boleh ya? Mungkin 2 menit saja. Kenapa? Karena saya sudah pikir-pikir kalau saya mau selipkan di dalam khotbah kayaknya nggak pas. Tapi saya kepingin sekali karena saya begitu rindu sekali. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tadi dalam perjalanan kami dari Surabaya ke sini, di tengah jalan sudah mau masuk Lamongan, ada berita, saya dengar radio Suara Surabaya, ada kebakaran di daerah dekat Jawa Pos sana itu, ya. Ada rumah 2 lantai yang terbakar, katanya lantai 2. Nah, tadi itu saya langsung teringat dan itu yang menjadi beban saya, jadi saya kepingin untuk menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang harus bersaksi itu adalah istri saya. Kenapa? Karena dialah pelakunya. Tapi daripada dia nanti justru gak bisa ngomong, saya yang wakili. Kan gak apa-apa ya, suami mewakili istri. Ya.
Saudara, beberapa 2 minggu yang lalu, saya malam-malam biasa, saya kalau jam 9 ke atas lebih-lebih sedikit sudah nggak kuat, saya pasti tidur, saudara. Nah, saya tidur, kemudian ya sudah, saya tidur sampai pagi, saya bangun biasa jam 5 pagi. Sebelum saya minum obat lambung, saya punya lambung, saudara, jadi saya masak dulu air untuk bikin energen. Ini energen ini gara-gara Ibu Gembala yang sering dulu bikinkan energen, jadi saya dan istri jadi doyan, saudara. Nah, pagi itu saya langsung ke dapur, di depan kompor saya berdiri, ada sesuatu yang aneh. Kenapa, saudara? Di atas kompor itu ada panci ya, ada panci aluminium yang pegangannya dari kayu. Lalu saya lihat pancinya ada di atas kompor, tapi pegangan kayunya sudah jatuh, saudara. Saya lihat, wah, habis terbakar. Nah, masalahnya, saudara, 3 hari yang lalu saya juga nemu ini gitu loh. Kok begini? Terus saya tanya istri saya, iya terbakar ya, katanya istri saya. Ya saya juga nggak tahu siapa yang pakai ya gitu. Udah, saya bilang saya betulin. Saya betulin, pasang lagi. 3 hari itu sudah, kok lagi ya? Saya sudah nggak mikir lagi, saudara. Nah, saya bikin energen dan seterusnya. Udah. Sore hari, istri saya itu dia ngomong, tadi malam ada sesuatu terjadi katanya. Apa? Saya bilang, apa ya? Enggak, kamu lihat enggak itu panci di dapur itu? Pegangannya kobong. Iya. Apa itu? Ngaku dia, saudara. Apa yang terjadi? Malam itu setelah saya tidur kira-kira jam 10, dia itu selalu setiap malam, saudara, karena pandemi ini katanya kalau mau tidur, mau bangun itu harus minum air panas. Jadi dia masak air panas, saudara. Dia masak air panas, taruh di atas kompor, ditinggal masuk di kamar, saudara. Lah, saya nggak tahu. Rupanya waktu masuk di kamar, dia ini iseng setel TV. Ada serial Korea, saudara. Buka rahasia, saudara. Dia lagi getol-getolnya lihat itu. Jadi di Netflix ya, jadi bisa lihat sewaktu-waktu. Jadi dia nonton. Nah, saya nggak tahu, saudara. Dia nonton sampai kira-kira jam 12 berhenti dia. Mungkin sudah 2 seri berhenti dia, saudara. Lalu dia mau tidur. Dia matikan lampu, kemudian dia berdoa. Lalu setelah itu katanya dia mulai berbaring. Waktu dia berbaring, kayak ada yang ingatkan, kamu habis masak air. Waduh, dia langsung lompat dari tempat tidur, saudara, ke dapur. Saudara, ini hal yang luar biasa. Waktu dia lihat itu, saudara, panci itu di atas kompor, panci ini tetap, saya juga heran, saudara, tidak ada bekas terbakar sama sekali. Dan anehnya, jam 12 itu apinya masih nyala, saudara. Saudara, yang saya ingin katakan, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang berkarya? Coba saudara, di atas kompor taruh panci, taruh air sampai habis, apa yang terjadi? Pasti pancinya ini pasti akan terbakar, saudara. Karena saya dulu pernah bikin begitu, saudara. Saya lupa sebentar aja, kobong. Rusak pancinya, buang, saudara. Ini enggak, pancinya utuh. Saya bilang sama istri saya, Ma, kamu benar-benar dikasihi oleh Tuhan loh. Ya, kamu harus bersyukur sama Tuhan. Mestinya kamu kesaksian, aku wah iso, ya wis tak wakili. Oke, itu kira-kira ya, saudara. Ini bukti bahwa kita punya Allah sangat luar biasa. Sangat mengasihi kita. Walaupun kita kadang-kadang kita lupa, kita lalai ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Coba bayangkan, saudara, hal itu bisa terjadi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca dari
Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bahagialah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sekali-sekali saya khotbah nyinggung-nyinggung tentang pemerintahan. Biasanya enggak pernah Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma pada saat itu adalah untuk menegaskan bahwa posisi daripada orang percaya terhadap pemerintahan itu bagaimana. Ya, Saudara, kalau kita baca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa kita harus takluk, tunduk kepada pemerintahan. Dan kalau kita melihat sejarahnya, saat itu umat Kristen sedang ditindas oleh pemerintahan Romawi. Dan ini surat ditujukan kepada jemaat di Romawi. Tetapi kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma untuk mereka takluk, tunduk kepada pemerintah. Dan melakukan yang baik, justru tidak boleh berbuat jahat. Artinya tidak boleh melawan pemerintah, Saudara. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, hal ini ya masih tetap relevan dan berlaku sampai saat ini terhadap saudara dan saya sebagai umat gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara, gereja di sini bukan adalah bentuk gedung ini, Saudara. Ya, kita tahu gereja itu adalah saudara dan saya. Ya, gereja berasal dari bahasa Portugis igreja, ya, atau dari bahasa Yunani dikatakan eklesia, artinya dipanggil keluar. Saudara dan saya, kita ini dipanggil keluar dari kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang penuh dosa, untuk kita berkumpul menjadi satu kesatuan di dalam iman kepada Kristus, dan kita adalah gereja-gereja Tuhan itu. Ya, jadi bukan gedung gereja yang dimaksud. Dan firman Tuhan pada sore hari ini adalah gereja itu adalah saudara dan saya. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Kita harus takluk kepada pemerintahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Dan tidak pernah berubah. Ya, Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, kita sebagai umat gereja, umat Kristen, umat kesayangan daripada Yesus Kristus, kita harus melakukan ini di dalam kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen ini bersikap acuh tak acuh, khususnya kita yang di Indonesia. Kenapa? Kita selalu berkata, gak usah pikir-pikirlah, kita nih minoritas kok. Ya, kemarin kan ribut lagi Saudara. Di Ponorogo itu mau bangun gereja, gak boleh Saudara. Sudah gak pusing lah. Ngapain dipikirin begitu Saudara?
kita melihat di sini, ya. Saudara dan saya mempunyai bagian atau porsi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelihatannya khotbah politik banget. Tidak, saudara. Kenapa? Karena di dalam Alkitab diajarkan sebagai umat yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya mempunyai kewajiban, yaitu apa? Takluk, taat kepada pemerintahan yang ada. Dan pemerintahan yang ada ini adalah pemerintahan yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Bukan kebetulan, saudara. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia. Negara demokrasi. Dan pemerintahan yang ada, presiden dan semuanya, itu terpilih oleh karena rakyat yang memilih, saudara. Ya, zaman sudah berlalu, kita bersyukur karena kita dapat menikmati hidup berbangsa dan bernegara dengan kebebasan. Karena apa? Kita mempunyai Pancasila, Bapak Ibu Saudara. Pancasila itu kadang-kadang kita ini anggap, aduh yes, biasa aja. Ya, cucu saya umur 3 tahun waktu itu, saudara. Dia bisa hafal ya Pancasila. Dia bilang, Glenn, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Aduh, yang kedua apa? ini Glenn ini sudah lupa ya. Iya saudara, saya kalau disuruh sebutkan Pancasila, gak lulus TBK saya, saudara. Ya. Nah, kita bersyukur. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita adalah bangsa Indonesia yang hidup di Indonesia. Dan walaupun ya dalam tanda kutip kita adalah minoritas, tapi kita bersyukur negara kita sebenarnya menjamin kita. Hanya oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk menekan kita. Tapi kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hidup kok. Allah yang selalu membela kita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan ini. Dan sebagai umat Tuhan, ya, dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, sebagai gereja kita mempunyai dua hal yang utama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, dan dalam hari ini kita harus mengerti dan paham benar peran kita sebagai umat gereja dan sebagai warga negara Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita baca tadi dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan di situ, tunduk kepada pemerintah yang sah. Pemerintah Indonesia ini adalah pemerintah yang sah. Ya, ditentukan dengan pemilihan umum, dengan biaya yang begitu besar, dengan segala macam hal yang harus terjadi. Akhirnya dipilih seorang presiden. Dan presiden membentuk kabinetnya, itulah pemerintahan Bapak Ibu Saudara. Terus turun ke bawah, di daerah-daerah, di provinsi-provinsi itu ada lagi pemimpin-pemimpin provinsi, yaitu gubernur dan bupati, di bawahnya lagi saudara, dan seterusnya. Ini adalah pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara, tunduk di sini berarti setiap orang Kristen tidak boleh menentang pemerintahan yang sah. Amin? Enggak ada kita. Tidak ada ekstremis di dalam kekristenan, saudara. Ya. Nanti mereka bilang, wah dulu perang salib itu mereka pakai salib bunuh orang. Itu kan dulu. Ya saudara. Kalau kita membaca sejarah memang mengerikan, saudara. Atas nama agama mereka membunuh orang. Tapi kita lihat dulu, siapa mereka itu. Di balik semua itu, mereka punya ambisi, kekuasaan untuk menguasai dunia ini. Tetapi kalau kita benar mengerti firman Tuhan, kita sebagai orang percaya, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Yang kita impikan adalah hidup bersama Yesus selama-lamanya di sorga. Itu yang paling penting, saudara. Kalau toh kita sekarang berada di Indonesia, ya sudah kita nikmati aja dengan keadaan begini kan, begitu ya saudara. Di mobil saya itu ada tanda salib, saudara. Kemarin saya lewat di satu tempat, mereka lagi kumpulkan dana, saudara, biasa kan yang di pinggir jalan.
Semua mobil diginiin, begitu dia lewat di depan mobil saya lihat salib, lewat dia. Itu polokui, saudara. Ya. Tapi di balik semua itu, saudara, kita dikatakan oleh firman Tuhan tadi, yang terpenting bahwa umat Kristen sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang sah, ya, yang sudah ditetapkan Allah dan berasal dari Allah. Untuk itu tidak ada alasan apapun bagi warga gereja untuk tidak taat dan tunduk kepada pemerintahan yang sah. Bapak, Ibu, Saudara, seperti saya katakan, kita bersyukur. Kita punya Pancasila, ya, yang begitu luar biasa, yang sudah dirangkai oleh bapak-bapak bangsa kita, ya. Mereka tahu bahwa negara kita Indonesia ini terbentuk nantinya dari banyak suku bangsa, ya, dan agama, dan perlu ada satu perlindungan untuk seluruh bangsa Indonesia. Makanya ada Pancasila, saudara. Pancasila ini benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Jadi kita sebagai orang Indonesia, kita ini memang tahu bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Negara kita aja mengakui, saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang sah, dalam arti kata menghargai, menghormati, bahkan patuh terhadap para pemimpin negara ini. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, Saudara di sini waktu pemilu yang lalu milihnya presiden yang mana, saudara. Ya. Tapi yang jelas presiden yang ada ini adalah putra terbaik dari Indonesia yang sudah ditentukan oleh Tuhan kita. Amin. Ya, saudara, saya terus terang pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya waktu itu lagi pergi ke anak saya di Soe sana, Kupang. Lalu dia setel TV, waktu itu ada seorang yang bicara di TV, saudara. Saya lihat orangnya kurus, tapi ngomongnya masuk akal begitu, saudara. Cara bicaranya bagus. Saya bilang sama mantu saya, Fik, ini orang ini cocok jadi presiden Indonesia ini. Siapa dia ini? Papa enggak tahu? Enggak. Siapa itu? Itu Joko Widodo, Jokowi. Dia wali kota Solo. Waktu itu lagi ribut soal itu, saudara. Mobil SMK. Nah, saya melihat itu. Dan saudara, memang benar, saudara. Setelah itu dia naik jadi gubernur dan jadi presiden, saudara. Minggu lalu, saya berangkat dari Surabaya jam 5 pagi, saudara. Ke Solo. Ada pelayanan di GPPS Mahanaim jam 8, saudara. Saya nekat aja berangkat jam 5, kenapa? Istri saya, saudara. Kami biasanya kalau pelayanan di Solo, saudara, itu nginap di Solo. Jadi berangkat hari Sabtu, dulu belum pandemi, dan itu kemarin baru pertama kali sejak pandemi. Jadi Maret tahun lalu saya terakhir ke sana, minggu pertama dan kemarin. Jadi sudah setahun 2 bulan. Biasanya kami berangkat Sabtu naik kereta api pagi, dijemput oleh hambanya pendeta Beni Kawoco, lalu kami diajak nginep di rumahnya. Beberapa bulan yang lalu Tuhan panggil pulang istrinya, ya. Jadi istri saya merasa nggak nyaman. Kenapa? Biasanya kan ada ibu gembala yang selalu ngobrol dengan kita, lalu dia bilang, gak enak. Sudah, kita nggak usah nginep. Waduh, berangkatnya jam piro mah. Ya sudah, enggak apa-apa, berangkat jam 4. Biasa ya, saudara, kalau ibu-ibu itu janji jam 4, jam 5 baru berangkat. Makanya tadi saya bilang sama dia, Ma, kita berangkat jam 3 ya, jam 4 baru berangkat. Saudara. Ya, biasa. Saudara, waktu kami jalan, berangkat jam 5 pagi, jam 7 lebih sedikit, saudara, sudah masuk Solo, saudara. Coba, kalau kita melihat zaman dulu, kita kalau mau lewat darat, 6-7 jam saudara baru sampai. Ini 2 jam sudah sampai. Itu kenapa? Karena karya seorang presiden kita. Ya. Tuhan benar-benar menempatkan seseorang yang tepat pada tempatnya. Ya.
Dan dia betul-betul melayani negara ini, melayani rakyat ini dengan hati. Dan kita melihat bagaimana dia berusaha untuk membuat keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ada istilah baru saudara. Dulu kan kita cuma tahu dari Sabang sampai Merauke kan. Dari Miangas sampai Rote nggak pernah saudara. Miangas itu di atas sana, Sangir sana saudara. Rote itu di NTT. Wah iya, ini satu istilah yang bagus saudara. Jadi Indonesia ini benar-benar di cover. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita melihat pemimpin negara kita ini benar-benar dalam tanda kutip berasal dari Allah. Oleh karena itu kita harus menghormati. Bapak Ibu Saudara, sebagai warga gereja, tadi dikatakan kita juga selain harus tunduk, kita harus mempunyai tanggung jawab. Itu tadi berbuat baik, itu adalah tanggung jawab dari setiap anggota gereja. Kita tidak boleh acuh terhadap keberadaan kita di negara ini. Ya, kita benar-benar harus bersikap positif di dalam kita berbangsa dan bernegara. Ya. Yang jelas saudara, kita tidak boleh melawan pemerintah yang sah, karena pemerintahan yang sah ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau kita melawan, jelas dikatakan di sini, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang kedua tadi saudara. Jadi kalau kita melawan, kita akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, Indonesia sampai saat ini masih tidak terbebas dengan persoalan masalah yang begitu besar. Tetapi kita melihat pemerintahan berusaha dengan sedemikian rupa untuk menciptakan kedamaian di bumi Indonesia ini. Dan kita harus bersyukur ini saudara. Bayangkan negara kita kalau sampai terjadi peperangan saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak di sini yang belum pernah mengalami. Saya masih ingat dulu saya waktu masih kecil di Sulawesi sana saudara. Waduh, ngeri saudara. Ya. Ada pemberontakan di sana saudara. Dan itu ngeri. Mereka sering masuk ke kota dan mulai nembak sana, nembak sini saudara. Ngeri saudara. Kalau Bapak Gembala sih pasti sudah mengalami di sini lebih banyak lagi saudara. Ya. Kemudian pada waktu zaman G30 SPKI, wah tambah ngeri saudara. Ya, banyak orang yang hilang begitu saja. Gampang PKI hilang dia saudara. Ya, kita melihat kengerian yang begitu besar. Dan kita bersyukur saat ini kita masih nyaman beribadah ya seperti ini. Kenapa? Karena kita punya pemerintahan yang kuat. Walaupun kita melihat saudara, ada banyak gerakan-gerakan di Papua sana, ada gerakan separatisme. Ada teror-teror di mana di Sulawesi Tengah sana saudara, di Poso. Ya, mereka dengan gampangnya membunuh orang saudara. Belum lagi di tempat-tempat lain. Kemudian ada fanatisme agama yang ke arahnya adalah dalam bentuk kekerasan saudara. Kemudian negara ini masih tetap harus kita malu saudara sebenarnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita malu. Kenapa negara kita ini ternyata masih banyak sekali koruptor-koruptor yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu yang sangat memalukan saudara. Koruptor yang ditangkap itu menteri Kristen ya saudara. Ya, apa dia tidak pernah diajarkan di dalam dia beribadah di gerejanya? Apa dia masuk sini keluar sini? Apa dia tidur mungkin pada waktu dia di gereja? Enggak, saya pasti yakin tidak saudara. Kapan hari saya lihat video itu di YouTube acara Natal bersama Indonesia tahun 2019. Ada menteri itu saudara, duduk di sampingnya presiden. Saya lihat, waduh, ini ya koruptor itu saudara. Coba bayangkan saudara. Yang dikorupsi lagi konyol saudara. Bantuan untuk COVID-19. Itu kan benar-benar menari-nari di atas penderitaan orang saudara. Dan itu dia lakukan, bayangkan orang yang seperti ini. Nah ini jadi pengingat bagi kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh melakukan ini. Belum lagi kita melihat di sini, pandemi COVID-19 sedang melanda Indonesia. Saat ini benar-benar mengerikan saudara.
Dan ini sudah diprediksi. Setelah Lebaran ada ledakan. Benar saudara, ledakan. 2 minggu yang lalu, saya tanpa sengaja bertemu dengan satu ibu orang Madura. Lalu saya lihat dia tidak pakai masker. Saya ngomong sama dia, "Bu, kok enggak pakai masker, Bu?" "Kenapa, Om?" "Kan ada corona." "Aduh, Om, enggak ada corona, Om." Loh, belum tahu dia ini. Ya, "Loh, Bu, ada corona itu loh, Bu, Soro loh, Bu, naik-naik, Bu." "Loh, enggak ada, Bu." "Enggak ada, Pak. Di Madura sana enggak ada yang pakai masker. Enggak ada corona di Madura." Nah, sekarangnya apa, saudara? Coba kita melihat. Pandemi ini luar biasa. Dan pemerintahan berusaha semaksimal mungkin. Saya sangat amat menghargai pemerintahan kita. Kenapa? Pemerintahan kita benar-benar ya melakukan tugasnya dengan luar biasa. Walaupun harus berkorban dengan begitu banyak biaya untuk mengatasi pandemi ini. Walaupun belum bisa lewat, saudara. Ya, hari Senin yang lalu saya sudah vaksin yang kedua kali, saudara. Kami seisi rumah sudah divaksin. Akibatnya saya 1 minggu lemes, saudara. Ya ginilah kalau sudah tua ya. Istri saya sehat-sehat aja, saudara. Ya. Kapan itu periksa, dia punya antibody 2.200, saudara. Tinggi sekali, saudara. Ya. Tapi itu bukan jaminan bahwa kita bebas dari pandemi COVID-19, saudara. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini virusnya sudah bermutasi. Dan virus yang dilemahkan yang menjadi vaksin itu bukan, dia tidak membaca virus yang baru ini, saudara. Jadi harus hati-hati. Ya. Tadi pagi saya melayani di satu gereja di Surabaya. Waduh, saya masih lihat agak ada yang di belakang tidak pakai masker. Bung, pakai masker ya? Orang dari NTT sana, saudara. Oh iya pakai saudara. Punya loh, tapi tidak mau pakai, saudara. Memang nggak enak sih pakai ini ya. Tapi ya itu harus kita jaga. Kenapa? Pemerintah aja sudah berusaha sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus bersyukur. Ya, kembali lagi, pemerintahan kita ya sangat amat baik di dalam berusaha melakukan terbaik bagi rakyatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi dikatakan ayat 3 dan 4, kita harus berbuat baik. Berbuat baik dalam hal ini apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan tugas kita. Ya. Saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan menjadi warga gereja. Dan sebagai warga gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pembangunan negeri ini. Kita jangan jadi penonton. Kita harus berusaha apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita sebagai orang percaya, kita punya pedoman. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan tentunya kepada kita pada sore hari ini, bahwa kita juga harus terlibat di dalam pembangunan negeri ini, membangun negeri ini. Dalam hal-hal apa? Kalau saudara dipercaya menjadi seorang ASN, ya, ASN ya, aparatur sipil negara. Saudara dipercaya sebagai, di sini banyak ya, aparat keamanan. Bersyukur saudara. Saudara dan saya dipercaya. Tapi kita yang tidak, kita juga punya bagian saudara. Secara keseluruhan, secara umum, saudara dan saya, kita yang pertama harus menjadi garam bagi negara kita. Ya. Artinya apa? Kita harus menciptakan ada rasa yang nyaman di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
garam itu adalah menciptakan rasa, saudara. Dan ini jelas sekali Tuhan inginkan setiap kita, umat gereja, umat Kristen, untuk menjadi pembeda di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat memberikan warna, memberikan rasa yang bagus, yang indah di dalam sekitar kita, di lingkungan kita. Dan kalau itu kita lakukan, saudara, itulah bagian kita di dalam kita ikut membangun negara ini. Kelihatannya sepele, apa hubungannya sih Pak? Loh iya saudara. Kalau kita sebagai umat percaya, lalu kita berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi yang mereka belum terima Yesus, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka melihat apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, mereka akan mulai bertanya-tanya, itu siapa? Nah saudara, kalau saudara sudah melakukan hal itu, saudara mulai satu langkah yang awal, yaitu apa? Saudara menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Kemudian yang berikut dikatakan, kita selain itu, kita juga menjadi terang dunia ini. Terang itu baru ya bisa dilihat orang. Kalau dikatakan di sini, pelita tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi di atas kaki Dian dan menerangi semua orang yang ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan oleh firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita di Indonesia ini. Saudara dan saya, kita adalah pelita. Pelita itu ada apa? Menunjukkan apa saudara? Cahaya, terang. Berarti kita menunjukkan bahwa kita orang percaya ini adalah orang-orang terang. Orang-orang yang dapat menjadi contoh, menjadi panutan. Jangan seperti yang tadi saudara ya, yang menteri Kristen yang korupsi. Itu sangat memalukan kita. Tapi kalau saudara kita melakukan tugas kita tadi, sebagai orang percaya, saudara menjadi garam, membuat rasa yang nyaman di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan kita menjadi terang, karena saudara dan saya adalah pelita itu, dan pelita itu akan menjadi istilahnya petunjuk untuk orang jalan, untuk tidak sampai tersesat. Ya, kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau di laut itu, untuk di daerah-daerah tertentu, itu ada yang namanya mercusuar. Ya, kalau di daerah perairan, itu ada bui-bui namanya, bui. Ada lampunya saudara. Dan kapal kalau lewat di situ, mereka lihat, oh bui ini nyalanya warna apa? Hijau, merah. Nah itu kita tahu saudara. Kita tidak akan tersesat, tidak akan kandas kapal ini. Kenapa? Karena kita tahu, oh bui di depan ini, hijaunya di mana? Di kiri. Oh kita taruh di kiri dia, kita lewat. Aman saudara. Tapi kalau bui yang kiri itu kita taruh di kanan, kita kandas saudara. Itu sudah begitu. Nah saudara, kalau saudara dan saya, kita ini adalah pelita-pelita itu. Kita menjadi awasan daripada orang. Dan orang akan melihat, oh indah sekali ya orang Kristen ini. Kehidupan mereka itu begitu terkontrol, begitu rapi, begitu damai dan sebagainya. Apa saudara tidak ikut terlibat di dalam membangun negara kita? Terlibat saudara. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, untuk kita terlibat. Ya. Dan kalau kita lakukan itu, dikatakan di ayat ke-16, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, tugas kita jangan pernah lupa adalah sebagai saksi-saksi daripada Kristus. Dan tugas kita itu adalah kita menunjukkan kepada saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia ini, bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang patut untuk diteladani. Amin saudara. Ya, firman Tuhan begitu banyak mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup benar di dalam kehidupan kita. Bukan hanya terhadap Allah, tetapi terhadap sesama kita. Ya, sehingga kalau kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi seorang yang pembawa terang, pembawa rasa yang begitu nyaman di dalam kehidupan ini. Dan saudara, dengan itu, tanpa saudara sadari, kita juga ikut membangun negeri ini.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersikap yang benar di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara, justru kita aneh-aneh. Ya. Beberapa waktu yang lalu soal itu ya, TWK, tes wawasan kebangsaan, jadi ribut saudara. Ada 75 orang yang dinyatakan tidak lulus saudara. Rame, di medsos rame sekali. Saya senang baca saudara, kenapa? Soalnya banyak orang yang waduh saling serang saudara. Saling serang. Tapi satu saat saya kaget. Kenapa? Ya. Ada berita saudara. Ketua PGI, saudara tahu PGI? Partai Gereja Indonesia. Oh bukan ya, Persatuan Gereja Indonesia. Sekarang dipelesetkan saudara, iya sama netizen itu dipelesetkan. Wah itu apa namanya, Gultom atau siapa tuh, Gofar atau saya nggak tahu namanya. Ya. Itu dia sekarang menjadi ketua Partai Gereja Indonesia. Ikut campur saudara, bikin surat ke presiden. Presiden, jangan macam-macam. Kurang lebih begitu ya. Itu orang-orang itu jangan dipecat, jangan diberhentiin. Itu yang bikin soal itu yang salah, saudara. Nah, kita kembali lagi, saudara. Apa benar sikap seperti itu? Kalau saya pribadi saya tidak setuju, saudara. Kenapa? Yang namanya PGI, Persatuan Gereja Indonesia, itu berbicara tentang kerohanian kita. Berbicara tentang rohani. Kita tidak ikut campur di dalam politik. Kalau mau menunjukkan hal itu, ya itu tadi, saudara. Jadilah garam dan terang dunia ini. Bukan dengan sikap-sikap yang sepertinya, waduh, karena aku ini pemimpin umat Kristiani di Indonesia, yang hanya 20% dari penduduk Indonesia, aku punya hak untuk mengingatkan presiden, saudara. Ya mungkin ada pasalnya boleh mengingatkan presiden, tapi ya kita tidak perlu seperti itu. Itu kan urusan tes wawasan kebangsaan, saudara. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan seorang hamba Tuhan. Saya tanya sama dia, Pak, kalau menurut Bapak, kalau tes wawasan kebangsaan itu benar atau enggak? Ya benar-benar aja, sah-sah saja. Karena itu memang syarat dan ada undang-undangnya. Iya. Tapi kok itu yang satu kok ikut-ikut? Loh Pak, enggak tahu lagi toh Pak. Tadi malam ada berita lagi. Loh apa Pak? Dia cawe-cawe lagi Pak. Ingatkan presiden lagi saudara. Tinjau ulang otonomi khusus di Papua. Coba saudara, terlalu overlap. Ya. Kita memang perlu dalam tanda kutip mengoreksi pemerintahan ini. Tapi kita harus tahu, satu sisi, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Kita jangan sok mengatur. Kenapa? Saudara, yang terbaik adalah saudara dan saya. Kita berdoa untuk pemerintahan ini. Itu satu-satunya jalan. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negara ini. Supaya mereka dapat melakukan pemerintahan, menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, soal tes wawasan kebangsaan. Itu ternyata yang menjadi persoalan itu begini saudara. Ada ditanya gini, kalau kamu disuruh pilih Pancasila sama agamamu, kamu pilih mana? Ternyata yang pilih bukan cuma dari mereka ya saudara. Orang Kristen juga ada saudara. Orang Buddha juga ada, ngaku ya saudara. Saya disuruh ditanya begitu ya, saya pilih agama saya katanya. Loh, yang tanya ini kan pemerintah. Saudara, ngerti ya? Yang tanya ini kan pemerintah. Pemerintah ini tidak berbicara tentang agama. Kalau Bapak Gembala tanya kepada saudara, saudara percaya enggak firman Tuhan atau saudara percaya Pancasila? Saudara pasti jawab, saya percaya firman Tuhan. Itu jawaban benar saudara. Tetapi di luar itu, kalau kita ditanya pada saat dites itu, saudara percaya Pancasila atau agama saudara? Agama, dicoret saudara. Iya, karena itu memang begitu saudara. Kenapa konteksnya sedang berbicara tentang kebangsaan? Kan begitu, bukan tentang keagamaan. Nah ini mereka yang salah kaprah semua saudara. Sehingga horek. Tapi kita bersyukur sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sore hari ini, malam hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan.
bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang sah. Kenapa? Kalau kita melawan pemerintahan yang sah, maka Tuhan akan menghukum kita, saudara. Amin. Dan yang jelas, kita harus berbuat baik di dalam kita menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, saudara dan saya, Tuhan mau supaya saudara dan saya melakukan kebaikan itu apa? Menjadi terang dan garam bagi negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, angkat tangan semua. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membeba hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam. Oh, puji Tuhan. Resapi, nikmati apa yang diajarkan Tuhan. Memberikan kita semuanya kehidupan penuh dengan kerukunan, penuh dengan sejahtera dalam Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, amin. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membeba hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Haleluya. Engkau yang mengatur semuanya, Tuhan. Engkau yang mengatur negeri ini. Engkau yang mengatur bangsa kami. Engkau yang mengatur kami semua, Tuhan Yesus. Puji nama-Mu ya Allahku. Puji nama. Tetapkan kami
negeri dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang mengatur bangsa-bangsa, Engkau yang mendudukkan, Engkau yang berikan izin untuk mengatur wilayah tempat yang kami kenal dengan nama negara. Engkau yang mengatur para pemimpin-pemimpin, Engkau yang menganugerahi hikmat dan marifat di dalamnya. Karena sesungguhnya mereka semua adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami melihat terang firman-Mu akan menyergap tiap-tiap pribadi dalam pejabat, baik bangsa secara individual, semuanya diakurkan, disatukan di dalam kuasa nama-Mu. Kami bertindak bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemecah belah bagi bangsa ini Engkau keluar. Darah Yesus kuasa. Biar dari berbagai-bagai situasi yang ada sekarang ini, Engkau sejukkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur tentang pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden kami, anggota DPR kami, MPR kami, dan juga para pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Anugerai semua hikmat dalam pimpinan-Mu. Engkau berkuasa, Engkau bisa mengubahkan, Engkau bisa lebih memuliakan negeri dan bangsa ini. Karena sesungguhnya kami gereja-Mu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati domba-domba-Mu untuk bisa mengerti apa tugas mereka di dalam hidup bergelut, di dalam kehidupan bergumul, dalam kehidupan membangun satu komunikasi, keberadaan dalam kehidupan sosialnya semua. Biar mereka tahu bahwa peran dirinya adalah sebagai penyejuk, pemberi rasa aman, memberikan kesempatan untuk menerangkan yang belum terang, menjelaskan langkah-langkah yang perlu untuk dapat dijelaskan. Terima kasih Tuhan, pakai semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepada-Mu, selesainya ibadah kita pada petang hari ini, biarlah kita bersama tawakan firman kebenaran Allah, dan bahwa negeri ditopang oleh izin Tuhan, dan dalam doa kita senantiasa untuk pemerintah, negeri dan bangsa ini, supaya semua hidup rukun dipenuhkan dengan segala kehidupan yang serba memberikan terang, memberikan rasa aman, dan di dalam kuat kuasa nama-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke masing-masing rumah tangga kami. Saudara sekalian, pulanglah. Jadilah garam dunia dan terang dunia bagi negeri dan bangsa ini. Dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang berikan pencerahan, penghiburan, dan memberikan kekuatan. Mulai petang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian tiap Rabu jam 6:30 malam ibadah doa malam secara online. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 petang. Kemudian minggu depan ibadah raya 3 sesi. Sesi pertama jam 6 pagi, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih tetap diadakan secara online tiap minggu jam 4 petang. Bapak, Ibu, saudara-saudari dukung doa, nanti rencana ibadah sekolah minggu akan diadakan tatap muka pada awal Juli 2021. Kemudian untuk baptisan air, bagi Bapak Ibu yang belum baptis dan ingin baptis, bisa segera mendaftar ke saya atau ke Pak Paulus. Rencana nanti tanggal 10 Juli akan diadakan baptisan air. Nanti sebelumnya ada juga katekisasi baptisan air, jadi diharapkan Bapak Ibu yang hendak mengikuti baptisan air segera mendaftar, dan nanti akan ada pengumuman lanjutan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.